Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dimanapun Anda berada? Dengan tidak bosan, saya berdoa semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan satu cerita horor dan mistis. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Sumpah pocong. Tahun 2005, suara HP berbunyi. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarmu nak? Gimana kuliahmu? Alhamdulillah semua lancar Pak. Kabar saya sehat. Bapak Ibu sehat kan? Syukurlah nak, Bapak Ibu sehat. Kemudian seketika hening. Tak ku dengar lagi suara Bapak dari telepon. Yang ku dengar hanyalah suara lelaki tengah menahan isak tangisnya. Feelingku benar, sepertinya Bapak sedang tidak baik-baik saja. Sudah kuduga sejak ku angkat gagang telepon, suara dan nada bicara Bapak tidak seperti biasanya. Pak, Bapak kenapa? Gak apa-apa nak, kamu buruan pulang ya. Kalau bisa minggu depan Bapak mau ngomong sama kamu. Iya Pak, insya Allah saya pulang minggu depan. Sejenak aku berpikir bagaimana agar minggu depan bisa ku penuhi permintaan Bapak untuk pulang. Karena jujur saja, aku berkuliah sambil bekerja di kota metropolitan. Aku tidak ingin menambah beban Bapak yang hanya seorang sopir angkot di Jawa. Aku mengambil kerja parubaya sebagai seorang waiters di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Gajinya lumayan, bisa aku kumpulkan untuk membayar uang semester dan biaya hidup sehari-hari. Malam harinya aku mencoba izin kepada pemilik kafe untuk mengambil cuti minggu depan. Syukurlah, atasanku ini sangat baik hati dan langsung mengizinkan. Singkat cerita, aku tiba di hari aku pulang. Aku menuju ke terminal bus dan naik bus jurusan Kota P di Jawa Tengah. Aku menempuh perjalanan 8 jam. Sampailah aku di terminal kotaku. Aku lanjutkan dengan naik ojek menuju rumah. Assalamualaikum. Aku membuka pintu rumah. Rumah terasa sepi dan sunyi. Aku menuju kamar Bapak dan Ibu. Karena tidak aku temui siapapun di rumah, namun di kamar pun mereka tidak ada. Kulihat jam sudah pukul 14:20. Aneh, biasanya Bapak sudah pulang dan Ibu selalu di rumah. Karena hanya seorang ibu rumah tangga. Mungkin sedang pergi ke tetangga, pikirku. Aku pun merebahkan tubuhku di kamarku. Sudah 2 tahun aku tidak pulang kampung. Rumah ini terasa masih sama. Baunya, suasananya, kehangatannya tak banyak berubah. Sampai tak terasa aku memejamkan mataku dan terlelap dalam tidurku. Nak, bangun, udah maghrib ini loh. Suara ibu membangunkanku. Benar saja, aku mendengar lantunan azan maghrib. Aku bergegas mandi kemudian sholat. Kemudian Bapak menghampiri aku yang sedang asik nonton TV sambil makan cemilan. Nah, setelah ini temani Bapak tahlilan ya di rumahnya Bu Sri. Lah, tahlilan ada apa Pak? Tanyaku penasaran. 3 hari yang lalu anaknya, si Sulis meninggal. Terkena penyakit diabetes akut. Dek, batinku. Sulis adalah teman kecilku. Kami bersama-sama sejak umur kami masih 2 tahun sampai di bangku SMK. Aku agak terkejut karena Bapak sama sekali tidak memberi kabar kepada aku kalau Sulis meninggal. Kata Bapak memang sengaja tidak memberitahu karena tidak ingin mengganggu pikiranku. Akhirnya aku berangkat menuju rumah Bu Sri. Di sana sudah banyak berkumpul bapak-bapak. Tak lama setelahnya, tahlilan pun dimulai. Dimulai dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama dan dipimpin oleh Pak Ustadz. Setelahnya membaca Yasin dan dilanjutkan dengan bacaan tahlil. Orang-orang desa umumnya akan memejamkan mata sambil menggoyangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan.
ketika membaca lafaz la ilaha illallah yang diulang-ulang. Saat itu aku yang tidak terbiasa hanya sedikit menunduk dan memandang ke seluruh bapak-bapak di sana. Semua terlihat khusyuk, ada juga yang mengantuk. Tiba-tiba telingaku berdenging sangat kencang sampai terasa nyeri. Saking sakitnya, aku sampai refleks menutup telingaku dengan kedua tanganku. Aku mendesis kesakitan, namun anehnya, bapak yang ada di sampingku sama sekali tidak bergeming, padahal aku mengadu cukup keras. Bapak tetap fokus membaca tahlil, lalu samar-samar aku melihat ke arah kaca jendela. Karena kebetulan aku duduk di dekat kaca jendela yang mengarah langsung ke teras dan halaman depan. Di sana aku melihat bayang-bayang putih berwujud pocong. Dan wajah itu, aku mengenalinya. Dia adalah almarhum Sulis, temanku. Wajahnya hitam, menatapku nanar. Ada gambaran kesedihan yang tak mampu dia sembunyikan. Tak lama setelah itu sosok Sulis menghilang. Seketika itu pula, denging di telingaku berhenti. Tahlilan selesai. Seperti biasa, keluarga Sulis membagi-bagikan nasi berkat. Aku dan bapak pun bergegas pulang. Rumahku tidak terlalu jauh, hanya berjarak 4 rumah saja. Sesamanya di rumah, aku mulai membuka obrolan. "Pak, sebenarnya Sulis meninggal kenapa sih?" Tanyaku sembari membuka toples cemilan di meja depan TV. "Kan sudah tak bilangin, dia kena diabetes akut loh." Karena malam semakin larut, aku memilih tak melanjutkan pertanyaanku kepada bapak. Aku masuk ke kamarku dan berniat untuk tidur. Namun sudah setengah jam berlalu, aku belum juga bisa tidur. Bayang-bayang sosok Sulis selalu muncul di ingatanku. Jam sudah menunjukkan pukul 11. Aku mematikan lampu bolam yang ada di kamarku, namun masih terdapat sorot rembulan yang masuk melalui kaca jendela kamarku. Jadi kondisi cahaya di kamarku menjadi temaram. Kebetulan ranjangku berada di samping jendela. Posisi jendela ada di kakiku, jadi aku tidur menghadap ke arah jendela dan lemari. Tiba-tiba ada yang mengetuk kaca jendelaku. Perlahan aku mendekati jendela, berusaha mengintip apa yang ada di luar. Jujur, sebenarnya sangat merinding. Jelas aku mulai takut kala itu, karena sejak di rumah Sulis tadi pun sudah diperlihatkan sosoknya. Namun aku memberanikan diri untuk sesegera mungkin melihat keluar jendela. Dan tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa. Aku pun terlelap tidur. Keesokan harinya ketika aku baru saja bangun, aku melihat ibu dan bapak berlari keluar rumah. Di luar rumah juga sudah ramai beberapa warga yang sedang kalang kabut. Bu, ada apa bu?" Tanyaku berusaha mencegat ibu yang wajahnya memerah. "Ayo nak, ayo ikut ke rumahnya Pusri," pinta ibu tanpa menjelaskan apa yang sebenarnya tengah terjadi. Aku yang penasaran pun hanya mengikuti saja. Di rumah Pusri sudah ada seorang mbah tua. Aku tahu beliau adalah sesepuh desa, namun lebih mirip seperti dukun. Ada sekitar 8 warga termasuk aku, bapak dan ibu yang berkumpul di sana. Betapa terkejutnya aku ketika ada seorang wanita muda yang sedang berbaring di ruang tengah dan sedang dipakaikan kain kafan oleh Pusri dan 2 ibu-ibu yang lain. Kulihat Pusri menangis sesegukan. Aku benar-benar bingung apa yang sebenarnya terjadi. Namun alih-alih bertanya kepada orang tuaku, aku memilih diam dan melihat saja apa yang akan mereka lakukan. Setelah wanita muda tadi selesai dikafani, dia dibaringkan di tengah-tengah kami yang sudah duduk melingkar di ruang tengah. Aku tidak tahu siapa wanita tersebut, namun sepertinya bukan warga desaku. "Sudah ya bapak, ibu, bisa dimulai ya. Pusri, silakan siapkan apa yang sudah saya minta," ucap mbah tua. Pusri pun masuk ke dalam dapur dan kembali keluar dengan membawa tampah besar berisikan bunga-bungahan, daun bidara, air dalam gelas kecil, telur ayam kampung, cipang, pisang, kemenyan, dan beberapa benda lain.
Tampah tersebut diletakkan di atas kepala wanita yang dikafani menyerupai pocong. Kemudian wanita tersebut mulai memejamkan mata. Aku dan warga lain hanya terdiam menyaksikan Mbah Tua yang mulai merapal kalimat. Aku tidak tahu pasti apa yang dia katakan karena tidak begitu jelas dan menggunakan kosakata Jawa Kawi. Namun ada yang membuyarkan fokusku. Aku melihat bayangan sosok Sulis terbaring di samping wanita yang dikafani. Sosoknya sama berbentuk pocong. Perutku terasa sangat mual melihat sosok tersebut. Tiba-tiba HP-ku bergetar di saku celana. Kulihat ada panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Karena aku berpikir tidak penting, jadi aku matikan saja. Namun nomor tersebut terus-menerus menelpon. Aku mohon izin keluar sebentar untuk mengangkat telepon. Halo, siapa ini? Kidung, rupanya kamu sudah pulang kampung ya? Pasti kamu terkejut, wanita jalangmu sudah mati. Kamu lihat saja ke depannya, akan lebih mengerikan, ucap seorang laki-laki di seberang. Halo, siapa ini? Jangan macam-macam sama saya, bentakku. Namun sambungan telepon terputus begitu saja. Aku bersikap setenang mungkin agar tidak membuat orang tuaku khawatir. Aku pun kembali masuk ke ruang tengah rumah Bu Sri. Namun saat aku kembali, warga dan orang tuaku termasuk Bu Sri tidak ada di sana. Yang tersisa hanyalah Mbah Tua dan wanita yang dikafani. Masuklah ke kamar kalau nggak pengen kebawa-bawa, ucap Mbah Tua kepadaku. Aku pun bergegas masuk ke kamar dan ternyata sedari tadi ada bapak menunggu di pintu kamar sambil melambaikan tangan kepada aku. Aku dan yang lain bersembunyi di kamar itu sambil sesekali mengintip ke ruang tengah. Karena kamar tempatku bersembunyi memang ada di ruang tengah. Beberapa saat kemudian ada suara wanita berteriak kencang. Lebih terdengar seperti nada marah. Samar-samar ku dengar Mbah Tua ketakutan. Keluarlah, pulanglah, pergilah. Itu bukan tempatmu. Ini bukan duniamu. Salahmu sendiri sudah menyalahi takdir Tuhan. Salahmu sendiri sudah berani menantang sumpahmu. Sekarang tidak perlu lagi dikejar-kejar. Sumpahmu sudah mati. Siapa yang menanam pasti akan menuai. Bentak Mbah Tua kepada entah siapa dia yang tengah berteriak. Sejenak aku dan yang lain mengintip dari celah pintu saking penasaran. Ternyata wanita yang dikafankan tadi tengah melayang dengan suara yang meraung-raung penuh amarah. Terlihat wanita itu seperti hendak menyerang Mbah Tua, namun selalu terpental mundur ketika Mbah Tua menyodorkan benda seperti tasbih. Namun aku yakin itu bukan tasbih di depan wajah wanita itu. Namun wanita itu tak gentar, justru sosoknya semakin membesar dan kian tambah besar. Sekarang tingginya sampai menyentuh langit-langit rumah. Mbah Tua semakin ketakutan. Ruang tengah sudah hancur berantakan. Mbah, kesinilah kalau sudah tidak kuat. Bapak mencoba memanggil Mbah Tua dari celah pintu kamar. Mbah Tua berlari ke arah kami. Setelah Mbah Tua masuk, Bapak segera mengunci pintu kamar. Wanita tadi pun terdiam, tidak lagi terdengar suaranya. Bapak perlahan membuka pintu kamar dan mengintip dengan satu mata. Tidak ada siapa-siapa di ruang tengah, entah kemana wanita itu pergi. Namun, tiba-tiba wanita itu berteriak, mengejutkan kami semua. Dengan wajah yang dia hadapkan langsung ke depan wajah Bapak. Wajahnya yang telah memerah dengan urat-urat yang menonjol. Mata yang melotot dan darah yang terus keluar dari mulutnya. Bapak sangat kaget dan membanting pintu keras-keras. Tiba-tiba terdengar suara seperti bunyi pintu yang dipukul-pukul menggunakan kepala. Gimana ini Mbah? Tanya Pak Soni, salah satu warga kepada Mbah Tua. Sudah, sabar dulu, sebentar lagi Narti akan sadar. Sulis tidak akan bisa merasuki tubuh manusia lama. Tunggu saja, jawab Mbah Tua tenang. Narti, ternyata wanita yang dikafani bernama Narti. Siapa dia? Batinku. Benar saja, beberapa saat kemudian terdengar suara dari luar kamar.
Mbah Tua membuka pintu dan Narti sudah tergeletak pingsan. Mbah Tua memerintahkan untuk segera melepas kain kafan dari badan Narti. Narti dibaringkan di sofa lalu diminumi air putih. Mendadak hening, tidak satu pun yang berkata-kata. Sri, setelah ini saya tidak bisa membantu apa-apa lagi. Anakmu sudah kelewatan batas. Anakmu sudah menyalahi takdir Tuhan. Perbanyaklah berdoa kepada Tuhan supaya anakmu bisa tenang di alam gaib. Celetuk Mbah Tua membuyarkan kesunyian di rumah Bu Sri. Bu Sri hanya mengangguk pasrah. Ada raut kesedihan di wajahnya. Kami pun segera membubarkan diri. Mbah Tua menggendong Narti yang belum terlalu sadar. Sesampainya di rumah, aku membuka obrolan dengan ibu yang hendak memasak. Bu, tolong jangan ditutup-tutupi lagi. Sebenarnya apa yang terjadi kepada Sulis? Kok bisa gini? Tanyaku mendesak ibu. Awalnya ibu masih menolak untuk bercerita, namun aku terus memaksa. Akhirnya ibu menceritakan apa yang terjadi kepada Sulis. Sudut pandang ibu. Sulis, ibu tahu betul bahwa dia adalah teman dekat anakku. Mereka sudah bersama-sama sejak mereka umur 2 tahun. Bahkan dulu ketika aku dan Bu Sri hamil anak kami sempat punya rencana untuk nantinya ketika anak kita dewasa, kami akan menjodohkan mereka. Bukan tanpa alasan, Bu Sri pun karibku sejak bangku SMP. Sampai akhirnya kami sama-sama menikah dan hidup bertetangga. Sulis adalah gadis yang manis, matanya kecil, hidung mancung, dengan lesung pipi yang menawan. Dulu aku sangat berharap bahwa kelak Sulis akan menikah dengan anakku, Kidung. Namun sejak Kidung merantau ke Jakarta untuk kuliah, sepertinya hubungan mereka berdua menjadi renggang. Kidung jarang pulang kampung, sedangkan Sulis telah bekerja di sebuah koperasi rumah sakit daerah. Mereka sama-sama sibuk, mungkin tidak pernah sempat saling melempar kabar. Akhirnya pada akhir tahun 2004, aku dan Bu Sri sempat berunding kecil-kecilan. Kami berencana untuk mengkomunikasikan niat baik kami kepada Sulis dan Kidung. Aku ingin setelah Kidung wisuda segera melamar Sulis untuknya. Namun pada pertengahan Maret 2005 ada berita kurang baik geger di desa. Kabarnya Sulis kepergok berzina dengan seorang pemuda di gubuk tengah sawah tak jauh dari rumahnya. Namun meski begitu, Sulis masih mengelak bahwa dirinya tidak berbuat asusila. Dia mengakui bahwa memang sedang berpacaran dengan seorang pemuda di gubuk tengah sawah malam itu. Namun mereka hanya sebatas ngobrol santai dan menikmati semilir angin di sawah. Berita cepat menyebar dari mulut ke mulut, maklum orang desa. Aku sempat bertanya kepada Bu Sri, namun dia pun mengelak dan membela anaknya. Sejak beredarnya berita tersebut, Sulis seperti dikucilkan di pergaulan desa. Orang-orang membencinya. Sulis menjadi jarang terlihat keluar rumah. Dia keluar hanya ketika berangkat dan pulang kerja. Bu Sri pun memilih menarik diri dari lingkungan sekitar yang masih biasa serawang atau kumpul-kumpul. Hanyalah Pak Rizwar, suaminya. Pak Rizwar selalu bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dengan anaknya. Sampai suatu ketika, saat Pak Rizwar ronda bersama ketiga warga lain, Pak Rizwar dibuat marah besar karena celetukan dari salah satu teman rondanya, Pak Edi. Pak Edi secara sadar mengatakan bahwa anaknya mirip seperti wanita jalang, tidak punya sopan santun. Pak Edi juga memojokkan Pak Rizwar agar Pak Rizwar selalu menjaga anak gadisnya, serta mengajarkan pentingnya harga diri. Terjadi perdebatan panjang malam itu. Warga sekitar rumahku ramai dibuatnya karena Pak Rizwar dan Pak Edi sempat baku hantam. Jangan berani menjelek-jelekan anakku. Anakku tidak melakukan hal seperti itu. Anakku cuma kena fitnah dari mulut-mulut laknat kaya kalian semua. Pak Rizwar mengamuk pada malam itu. Padahal banyak warga yang menonton perdebatan mereka. Setelah dipisahkan oleh warga, Pak Rizwar buru-buru pulang dan menanyakan secara terang-terang kepada anaknya. Sulis, bilang sama bapak bahwa kamu tidak melakukan hal yang tersebar di warga sini.
bentak Pak Rizwar di kamar Sulis. Iya Pak, Sulis nggak melakukan hal seperti itu, sumpah Pak, jawab Sulis. Ya sudah, besok kamu harus melakukan sumpah pocong supaya warga di sini percaya dan berhenti merendahkan keluarga kita. Kita sekarang seperti sudah tidak punya harga diri, utus Pak Rizwar bulat. Kabar tentang Sulis hendak melakukan sumpah pocong pun tersebar luas hampir ke seluruh pelosok desa. Banyak warga yang kontra dengan hal tersebut. Karena tidak main-main, sumpah pocong bukan sumpah biasa. Jika berkhianat dari sumpahnya sendiri, bisa kena batunya bertubi-tubi. Namun keputusan Pak Rizwar tidak bisa diganggu-gugat. Dia marah besar karena ucapan Pak Edi yang begitu menyayat hati. Hari yang ditentukan pun tiba, tepatnya hari Kamis sore. Warga berbondong-bondong berkumpul di Masjid An-Nur, masih dekat dengan lingkungan rumahku. Aku dan suamiku juga turut menyaksikan. Sulis sudah terbaring di dalam masjid dengan berbalut kain kafan, didandani persis seperti pocong. Lalu di sana ada Mbah Gondo atau Mbah Tua, sesepuh desa, yang sudah bersiap membimbing ritual sumpah pocong. Ada Pak Ustadz yang ikut mendampingi. Bu Sri sebenarnya ragu dan tak tega bila anaknya sampai harus melakukan sumpah pocong. Namun bagaimana lagi? Pak Rizwar yang temperamental tidak bisa dielak lagi kemauannya. Sumpah pocong dimulai dengan ceramah dari Mbah Tua dan Pak Ustadz yang menjelaskan maksud dari diadakannya sumpah pocong oleh Sulis, yaitu hendak meluruskan kabar yang beredar di masyarakat tentang dirinya. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Ustadz membacakan lantunan ayat suci Al-Quran dan meletakkan Al-Quran tersebut tepat di atas wajah Sulis yang terbaring. Pak Ustadz pun meminta Sulis untuk mulai berkata fakta yang sesungguhnya. Dengan lantang Sulis mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah berzina dan berbuat asusila di gubuk tengah sawah. Sulis mengaku salah karena sudah berpacaran di sana dan mengundang kecurigaan warga. Namun dia sama sekali tidak melakukan hal yang melewati batas. Sulis bersumpah jika dia berdusta dengan ucapannya, dia akan mati dalam keadaan mengenaskan dan arwahnya nanti akan gentayangan mengganggu keluarga dan orang-orang terdekatnya. Setelah selesai mengucapkan sumpahnya, warga mulai berbisik-bisik satu dengan yang lainnya. Mbah Tua hanya terdiam tanpa sepatah kata pun. Pak Rizwar dan Bu Sri juga hanya tertunduk lesu, sadar bahwa mereka pun sebenarnya tidak yakin yang diucapkan anaknya adalah sebuah kejujuran. Sumpah pocong sudah dilakukan, namun hasilnya nihil. Warga desa tetap menggibah Sulis. Terlebih ada desas-desus baru, katanya Sulis hamil. Hal tersebut diketahui oleh tetangga samping rumah Sulis persis, yang tidak sengaja mendengar percakapan Sulis dengan Bu Sri. Katanya Sulis memohon maaf sebesar-besarnya kepada ibunya, karena dia sebenarnya telah berzinah dan saat itu telah mengandung. Tetangganya itu bisa mendengar karena rumah mereka sangat berdekatan. Kabar kembali merebak dan semakin memburuk. Sulis sampai berhenti bekerja. Pak Rizwar dan Bu Sri pun tidak pernah lagi terlihat batang hidungnya. Rumahnya selalu sepi, padahal warga tahu mereka ada di dalam. 3 bulan kemudian, tengah malam, aku sempat terkejut mendengar pintu rumahku digedor-gedor. Aku dan suamiku bergegas ke depan. Ternyata itu adalah Bu Sri. Keadaannya sudah menangis sejadi-jadinya dan memohon pertolongan. Katanya Sulis sakit keras, badannya telah lumpuh total, hanya mampu berbaring di ranjangnya. Matanya selalu melotot, ada porok di sekujur tubuhnya, padahal perutnya semakin membuncit karena janin yang dikandungnya. Bu Sri memohon untuk mengantar Sulis ke rumah sakit, karena waktu itu hanya keluargaku yang memiliki mobil. Akhirnya tanpa pikir panjang, aku dan suamiku mengantar Sulis saat itu juga. Sulis sudah seperti mayat hidup bila kulihat. Matanya terbuka, masih bernafas, namun tidak bisa diajak bicara dan tidak mampu bergerak. Porok di sekujur tubuhnya berbau sangat busuk. Sesampainya di rumah sakit, Sulis langsung ditangani oleh dokter. Hampir 3 jam kami menunggu hasil pemeriksaan dokter.
Setelah itu kami ketahui bahwa Sulis menderita diabetes akut yang membuat sekujur tubuhnya terluka dan bernanah. Setelah 1 hari dirawat, Sulis akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Beruntung, kata dokter, janin dalam perutnya belum memiliki nyawa. Bentuknya pun belum sempurna. Bu Sri dan Pak Riswar sangat terpukul atas kematian Sulis. Warga yang ramai melayat ke rumahnya justru memperlihatkan kebengisan mereka. Bahkan tak segan saling berbisik satu sama lain dan berkata bahwa ini adalah bukti kedustaan sumpah Sulis. Mampuslah, orang sudah kepergok gitu kok ya masih ngelak, malah berani-beraninya sumpah pocong. Ginilah sudah kena karmanya, ucap salah seorang warga di sampingku. Sulis segera dimakamkan. Malam harinya, seperti biasa, keluarga Sulis mengadakan tahlil 7 harian. Tepat di hari keempat setelah kematian Sulis, Kidung pulang kampung. Sudut pandang ibu selesai. Aku mencoba mencerna apa yang diceritakan ibu, namun rasanya masih tidak percaya bahwa Sulis seperti itu. Memang aku sempat ada perasaan suka saat SMA, namun perasaan itu sudah pudar sejak aku merantau ke Jakarta. Aku masuk ke kamarku dan mengotak-atik HP-ku. Aku melihat nomor tak dikenal yang tempo hari mendadak telepon. Aku coba panggil nomor tersebut, namun ternyata sudah tidak aktif. Aku sangat penasaran siapa sebenarnya laki-laki di telepon kemarin. Kenapa sampai mengancam aku? Sudut pandang Pusri. Setelah kematian anakku, aku seperti kehilangan semangat untuk hidup. Terlebih Sulis, anak semata wayang. Karena rahimku yang diangkat beberapa bulan setelah Sulis lahir. Malam pertama setelah Sulis dimakamkan, aku benar-benar tidak bisa tidur. Aku membayangkan sedang apa anakku di sana. Apakah sedang disiksa atau sedang bahagia? Suamiku terlihat sangat stres karena dia yang menyuruh Sulis untuk melakukan sumpah pocong. Tak disangka Sulis berdusta dengan sumpahnya. Salah apa aku mengandung dia? Rasanya aku tidak pernah ngidam yang macam-macam. Dari kecil selalu kuajarkan etika dan sopan santun. Namun kenapa Sulis menjadi seperti itu? Tega membohongi kedua orang tuanya dan berani-beraninya melakukan perbuatan tidak senonoh. Terkadang rasa amarah muncul dalam benakku karena ulah Sulis yang begitu bodoh sudah hampir menghancurkan keseluruhan hidupku dan suamiku. Tetapi setelah itu aku kembali tersadar. Bagaimanapun keadaan anakku, dia tetap anak yang dulu kukandung. Dia anak yang kubesarkan dengan cinta. Dia anak kesayanganku. Namun tiba-tiba suara pintu belakang diketuk, membuyarkan lamunan dan pikiranku yang berkecamuk. Aku bergegas ke dapur dan membuka pintu belakang. Tidak ada siapa-siapa. Aku menuju ruang tengah. Hanya ada suamiku yang tengah tertidur lelap di sofa. Terdengar kembali suara ketukan di pintu depan. Saat aku hendak membuka, suara ketukan pindah ke pintu belakang. Begitu seterusnya, bolak-balik depan belakang. Lalu aku coba tunggu di kaca jendela depan yang langsung menghadap ke teras dan halaman. Aku mengintipnya dari celah gorden. Ternyata itu adalah sosok pocong yang melayang-layang, mengetuk-ngetukkan kepala ke pintu sambil tertawa cekikikan, kemudian terbang memutari rumah dan mengetuk pintu belakang. Kakiku terasa lemas dan kaku. Aku ingin segera berlari dan membangunkan suamiku, namun badanku benar-benar terpaku dan sulit digerakkan. Sampai tiba-tiba sosok itu menyadari bahwa dirinya sedang diintip melalui gorden. Perlahan dia melayang mendekat ke arah kaca jendela dan berdiam diri di depan wajahku persis. Hanya terpisah kaca. Itu adalah Sulis, anakku. Wajahnya dipenuhi borok dan belatung yang menjijikkan. "Ibu, aku pengen pulang, Bu," ucapnya lembut dan pasrah. "Ibu, aku tidak punya teman di kuburan. Tolong bukain pintu, Bu." Namun seketika wajahnya yang tadi teduh berubah menyeringai ke arahku. Matanya merah, melotot, dan ada taring di giginya. Aku hanya bisa gelagapan menyaksikan hal tersebut. Ingin berteriak pun
pita suaraku seakan habis, hanya bisa bersuara seperti orang mengigau. Tak lama setelah itu aku pingsan. Ketika aku tersadar, aku sudah terbaring di kasur dan suamiku duduk di sampingku. "Bu, sudah sadar? Kamu tuh kenapa kok pingsan di ruang tamu?" tanya suamiku. "Ini jam berapa, Pak? Aku lama pingsannya," jawabku sekaligus bertanya balik. "Ini jam 2:30, nggak lama, cuma 1 jam. Heh, kamu kenapa kok pingsan di ruang tamu?" Suamiku kian penasaran. Aku pun menceritakan detail kejadian yang tadi aku alami. "Kayaknya Sulis nggak tenang, Pak, di sana. Kita harus gimana ya? Apa perlu minta bantuan Mbah Tuwo?" Akhirnya aku dan suamiku sepakat untuk meminta bantuan Mbah Tuwo untuk sekedar menanyakan kepada Sulis apa yang dia mau. Mengapa masih mengganggu orang tuanya sendiri? "Wah, anakmu itu kualat, Sri. Terlalu berani. Harusnya kalau memang berbuat ya berani mengakui. Lah ini kok malah ngelak sampai sumpah pocong segala. Dari awal kan aku sudah bilang ke kamu, War, jangan kamu korbankan anakmu sendiri. Mending kamu rawat itu bayi yang ada di perut Sulis," ucap Mbah Tuwo ketika aku dan suamiku menyambangi rumahnya. Aku bertanya kepada beliau, aku harus berbuat seperti apa. Mbah Tuwo hanya menyarankan untuk melakukan sebuah ritual untuk memasukkan roh Sulis ke dalam tubuh manusia. Tujuannya untuk ditanyai apa kemauannya. Setelah itu Mbah Tuwo menyuruhku untuk mengadakan ruatan kecil-kecilan di rumahku untuk membersihkan rumah dan lingkungan sekitar dari hal-hal negatif. Aku dan suami pun menyetujuinya. Malam harinya setelah aku bertemu Mbah Tuwo, laki-laki Sulis masih terus menggangguku dan suamiku. Tepatnya setelah acara tahlil 7 harian selesai, aku berberes piring dan gelas kotor. Aku berniat untuk langsung mencucinya, sedangkan suamiku membereskan tikar di ruang tamu dan ruang tengah. Aku mencuci piring di wastafel dapur. Di samping wastafel ada rak piring, kemudian di samping rak piring ada kamar mandi. Ketika aku sedang menyapu seluruh piring dan gelas kotor, tiba-tiba piring dan gelas yang ada di rak piring berbunyi seperti ada yang menggoyangkan raknya. Awalnya masih lirih. Aku melihat ke depan, suamiku masih sibuk membereskan tikar. Bunyi piring dan gelas semakin keras. Aku berhenti sejenak dari mencuci piring dan memperhatikan sesuatu di samping rak piring, tepatnya agak di depan pintu kamar mandi. Aku melihat sosok pocong yang sedang ngeliat di sana. Badannya menyenggol-nyenggol rak piring, namun beberapa saat kemudian hilang. Aku memilih mengabaikan hal tersebut dan melanjutkan pekerjaanku. Lalu saat hendak tidur, suamiku bercerita. Katanya tadi sewaktu sedang membereskan tikar di ruang tamu, samar-samar dia melihat sosok pocong di teras. Sosok tersebut hanya terdiam berdiri di sana. Pukul 1:20 dini hari, tiba-tiba lampu kamar kami mati saat kami sedang tertidur lelap. Namun masih ada sedikit pancaran cahaya dari luar melalui ventilasi jendela kamar. Kebetulan ventilasi menghadap langsung ke arah lemari, dan sengaja aku melihat ke arah atas lemari. Aku melihat sosok Sulis ada di sana, posisi duduk di atas lemari dengan kakinya yang ungkang-ungkang. Pak, lihat itu, Pak," ucapku gemetar sambil membangunkan suamiku. Suamiku yang terkejut langsung melihat ke arah jariku menunjuk. Suamiku segera mengambil senter yang ada di laci meja samping ranjang dan menyorotkan ke atas lemari. Namun saat senter disorotkan, tidak ada apapun di sana. Tetapi ketika senter dimatikan, sosok itu kembali terlihat. Suamiku yang emosi pun segera mendekati lemari, namun sosok itu perlahan menghilang dan berpindah ke pojokan kamar dekat pintu. Suamiku mendekat ke sana dan laki-laki hilang dan berpindah berbaring di ranjang, tepatnya di sampingku yang sedang duduk. Aku teriak bukan kepalang. Suamiku pun hanya terpaku di depan pintu kamar, hendak mendekat namun tak mampu. Cukup lama sosok Sulis ada di ranjang.
Aku hanya bisa menutup wajahku dengan kedua tangan, tanpa berani menoleh ke arah sosok tersebut lagi. Bu, Pak, Sulis pengen pulang. Tolongin Sulis, Bu, Pak. Sulis nggak mau jadi pocong, ucap sosok tersebut yang diakhiri dengan tertawa cekikikan. Tak berselang lama sosok itu menghilang. Namun di kasur bekas dia berbaring, menyeruak bau busuk yang tak terkira. Bahkan ada bercak-bercak tanah basah kecoklatan. Aku segera menggulung sprayku dan bergegas merendam dengan air sabun. Niatku semakin bulat untuk menuruti saran Mbah Tuwo. Pagi harinya aku melakukan ritual yang dibantu oleh Mbah Tuwo, yaitu memasukkan arwah Sulis ke dalam tubuh manusia. Mbah Tuwo menggunakan putrinya, Narti, sebagai mediasi. Bukan sembarangan, Narti memang sudah terbiasa dan sudah dilatih serta dibekali ilmu oleh Mbah Tuwo agar bisa menjadi bahan mediasi. Aku agak terkejut sebenarnya, karena tiba-tiba aku melihat Kidung yang turut menyaksikan ritual. Namun kata suamiku, semalam dia juga ikut di acara tahlil. Hanya saja aku tidak terlalu memperhatikan, karena semalam ramai bapak-bapak dan aku pun sibuk di dapur. Jadi pagi itu aku benar-benar baru tahu bahwa Kidung sedang pulang kampung. Aku teringat dulu Sulis sempat bercerita bahwa dirinya ada perasaan kepada Kidung. Namun sejak Kidung kuliah di Jakarta, sikapnya menjadi berbeda, seperti orang asing. Padahal 3 tahun Sulis memendam rasa suka dan selalu menanti Kidung pulang. Sampai akhirnya mungkin Sulis sudah tak tahan lagi, sehingga memutuskan membuka hati untuk laki-laki lain. Yang aku pun tidak menyangka laki-laki itu menghancurkan hidup Sulis. Sudut pandang Pusri selesai. Kembali ke sudut pandang Kidung. Beberapa hari setelah aku menyaksikan ritual di rumah Pusri, aku melihat keluarga Pusri mengadakan ruatan. Pusri mendirikan tarup kecil-kecilan. Beliau juga membuat gunungan, buah-buah, dan sayur-sayuran. Gunungan tersebut diletakkan di teras rumahnya. Beliau mengundang warga desa untuk datang menyaksikan acara ruatan. Warga desa yang secara sifat alaminya memiliki rasa sungkan yang besar pun berbondong-bondong menyambangi rumah Pusri. Meskipun sebenarnya aib mengenai Sulis masih menjadi perbincangan hangat. Aku ikut dengan bapak dan ibu, yang kebetulan mereka membantu proses ruat. Ibu membantu di dapur, sedangkan bapak membantu menyiapkan kebutuhan lain yang lebih mengandalkan fisik. Kalau orang desa bilang Pusri sedang punya gawe, maka kewajiban seorang tetangga harus saling membantu. Aku memilih untuk menunggu sesuatu untuk dikerjakan ketika diminta bantuan oleh siapapun yang ada di sana. Setidaknya aku stay di rumah Pusri agar bisa berguna bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Pusri juga mengadakan pagelaran wayang kulit, namun yang skala kecil di desa. Ruat biasa dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam dosa atau orang yang punya kesalahan dan atau kesialan atau kemalangan. Maka tujuan ruat biasanya untuk membersihkan diri atau mensucikan diri. Tak terasa kursi-kursi di dalam tarup sudah terisi penuh. Kudengar dalang sudah memulai ceritanya. Beberapa kali aku bertemu pandang dengan Pusri. Tatapannya aneh, seperti ada kebencian terhadapku. Namun aku memilih mengabaikan. Toh tidak penting juga buatku. Acara ruatan selesai di sore harinya. Warga pun berebutan buah-buahan dan sayur mayur yang ada di gunungan. Setelah itu Pusri dan Pak Riswar meminta perhatian para warga. Mereka mengakui kesalahan mereka dan anak mereka. Mereka memohon maaf sebesar-besarnya atas dosa yang dilakukan oleh anaknya, yang telah menimbulkan desas-desus tidak baik di kalangan warga, serta menjadi cap jelek bagi nama baik desa. Warga mengangguk dan Mbah Tuwo mewakili angkat bicara sebagai tokoh masyarakat sekaligus sesepuh desa. Semoga setelah ini nggak ada kejadian-kejadian yang nggak ngenakin lagi ya Sri, War. Aku dan warga yang lain juga minta maaf kalau banyak salah sama kamu sekeluarga. Kita semua hanya manusia biasa, tidak terlepas dari salah dan khilaf. Semoga Sulis tenang di alam gaib dan mendapat ampunan dari Gusti Allah, ucap Mbah Tuwo. Kemudian satu persatu warga membubarkan diri.
namun Mbah Tua masih berada di ruang tamu. Terlihat sedang berbincang-bincang dengan Bu Sri dan Pak Riswar. Malamnya ketika aku hendak memejamkan mata, awalnya aku menghadap ke tembok, miring ke kanan. Kemudian aku membalikkan badanku ke kiri. Betapa terkejutnya aku, ada sosok Sulis berbaring di sampingku, sedang menatapku, nanar. Bau busuk bukan main, di wajahnya banyak borok dan belatung. Aku berusaha bersikap setenang mungkin. Aku terduduk, namun sosok itu belum hilang. Kamu ada perlu apa ganggu aku, Lis? Apa belum puas kamu sudah ganggu orang tuamu sendiri? Sekarang masih ganggu aku. Aku sudah ikhlas kalau kamu pergi. Tenanglah di sana, Lis. Aku minta maaf kalau banyak salahku ke kamu. Sebaliknya, aku pun sudah memaafkan semua salahmu. Aku berusaha berbicara sebijak mungkin sambil melihat lurus ke depan. Aku sama sekali tidak berani menengok ke arah kiri. Beberapa detik kemudian sosok itu menghilang, namun dia berpindah berdiri di belakangku. Aku melihatnya dari pantulan cermin yang ada di lemari. Karena posisi lemari sejajar lurus dengan arahku tidur. Aku membaca ayat kursi dan surat-surat pendek yang kuhafal. Namun saat aku membaca ayat kursi, sosok Sulis justru menirukan, bahkan dengan suara yang lebih lantang dan lebih fasih bacaannya. Lalu dia tertawa setelah itu. Aku sudah tak tahan lagi. Aku berlari keluar kamar dan menggedor pintu kamar orang tuaku. Aku menceritakan kepada orang tuaku dengan gelagapan. Akhirnya kami mengecek ke dalam kamarku. Sosok itu sudah pergi, namun memang menyisakan bekas tanah basah dan bau busuk. Beruntung malam itu adalah pertama dan terakhir kalinya aku diganggu oleh Sulis. Kata ibu, sosok Sulis juga sudah tidak pernah mengganggu kedua orang tuanya. 2 hari setelah kejadian itu aku kembali ke Jakarta. Hampir setiap hari aku telepon dengan orang tuaku. Berbulan-bulan kemudian, kabar tentang Sulis sudah tak terdengar lagi, kata bapak ibu. Orang tua Sulis sudah hidup dengan lebih baik. Aib seperti lama kelamaan hilang diterpa angin. Warga kembali tenang, desa kembali aman dan nyaman. Dan tentang siapa laki-laki yang menelponku saat sedang ritual di rumah Sulis, entahlah, aku tak tahu dia siapa. Aku tidak terlalu memikirkan, toh sampai saat ini aku baik-baik saja. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Jadikan cerita ini sebagai pelajaran untuk hidup kita ke depannya ya. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.